Hari ini kita bersama-sama ingin kembali mengungkap peristiwa lucu atau misteri dari pagar laut sejauh 30 kilometer lebih yang luput dari perhatian media, luput dari perhatian banyak orang di negeri ini, ya, secara khusus juga karena peristiwa itu terjadi di Jabodetabek, ya, paling tidak Tangerang, Jakarta yang tidak tahu jauh dari pusat pemerintahan ini adalah kelucuannya para nelayan setelah berteriak-teriak dan kemudian pagar laut itu menjadi viral, barulah menjadi pertanyaan. Siapa yang melakukan pemagaran sejauh 30 km tersebut dan apa yang diinginkan dari pemagaran laut tersebut. Setelah kemudian perintah pembongkaran daripada Presiden Prabowo, maka mereka yang berkepentingan dalam pembangunan pagar laut itu kemudian mencoba melawan. Bahkan ada usaha untuk menghentikan pembongkaran yang telah dilakukan. Tetapi akhirnya Presiden Prabowo dengan ketegasannya memerintahkan pembongkaran pagar laut dan kita menyaksikan secara bersama-sama pembongkaran pagar laut tersebut dan juga kita menyaksikan bahwa pembongkaran pagar laut itu sendiri memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu 10 hari. Dan bisa dibayangkan juga kalau membongkarnya begitu lama, berarti menanamnya juga begitu lama. Memang pemagaran itu dari mulai Juni, bahkan dikatakan sebenarnya atau mungkin sudah selesai bulan Agustus. Berarti sudah cukup lama ya, sampai pemagaran itu tidak terlihat sama sekali oleh para jurnalis di negeri ini dan juga tidak terlihat oleh para anggota DPR di negeri ini sampai keluhan daripada nelayan yang mengatakan bahwa mereka terhalang atau mengalami kesulitan ketika mereka ingin melaut. Dan keluhan-keluhan itu barulah didengar atau viral sampai kemudian terdengar sampai kepada Presiden Prabowo yang memerintahkan untuk pembongkaran pagar laut. Memang ada komentar-komentar bahwa yang berurusan dengan pagar laut itu adalah orang-orang yang memiliki kuasa atau mereka orang-orang yang kekuasaannya bisa mempengaruhi pemerintahan. Tapi kita bersyukur bahwa Presiden Prabowo tidak terpengaruh. Bahkan dikatakan juga oleh adik beliau, Hasyim, bahwa Presiden Prabowo itu sudah sering mendapatkan tawaran suap tetapi ditolaknya. Dan rupanya memang suap menyuap itu masih ramai di negeri ini. Demikian juga Menteri Pertanian juga pernah mengatakan ya bahwa dia pun mengalami hal-hal kejadian itu. Banyak suap menyuap terjadi. Banyak korupsi terjadi di negeri ini. Nah, berarti ada skandal apa di dalam pemagaran laut itu? Kemudian kenapa dikatakan ada skandal, ada misteri? Karena ternyata laut sejauh 30 km itu sudah memiliki HGB. Bahkan ada sertifikat ya, sertifikat apa namanya, yang sifatnya pribadi begitu. Dan kemudian ketika dilacak bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki hak atas laut yang dipagar itu, ternyata kemudian juga berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan besar yang apa namanya, yang menaungi mereka, yang di balik itu. Berarti kemudian ini adalah sebuah skandal yang perlu dibongkar. Saya mengatakan kenapa perlu dibongkar, karena ini melibatkan melibatkan kekuasaan lain yang berkuasa di luar pemerintahan gitu. Kenapa saya katakan melibatkan kekuasaan luar pemerintahan? Karena Presiden Prabowo sudah memerintahkan tapi sempat terhambat. Kita heran-heran siapa yang berani melawan pemerintahan kepemimpinan Presiden Prabowo. Nah ini kan menjadi persoalan. Dan itu apalagi itu dilakukannya dengan keputusan yang tepat. Dan dia sudah mendengar keluhan dari para nelayan yang terganggu dengan adanya pagar laut tersebut. Nah karena itu sekarang kita juga melihat ya setelah pembongkaran itu, ini tidak bisa dibiarkan, harus ditelusuri. Karena kejadian ini akan berulang bukan hanya di Tangerang, mungkin di tempat-tempat lain. Usaha-usaha yang demikian ini tidak boleh dibiarkan. Orang-orang yang memiliki kekuasaan ini tidak boleh dibiarkan. Pembangunan ini bukan untuk milik individu atau kelompok orang tertentu. Pembangunan itu harus fokus kepada kesejahteraan masyarakat. Kalau pagar laut itu hanya menguntungkan segelintir orang, sedangkan para nelayan yang begitu banyak itu mengalami kesulitan untuk mencari nafkah,
Ini kan sebuah persoalan yang besar. Maka dengan demikian, mari bersama-sama teman-teman yang mengerti atau mengetahui informasi tentang pagar laut, tulislah di chat ini, dan sama-sama kita meneliti dan mengawasi tentang pembongkaran pagar laut, dan kemudian juga kita mengawasi supaya peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Kiranya sekali lagi ketegasan Presiden Prabowo bisa terus berlanjut sehingga negara ini memiliki kepemimpinan yang jelas ya. Karena perintah seorang presiden yang memang sudah matang dipikirkan tentunya harus dilaksanakan. Jangan sampai ada kekuasaan lain, kekuasaan tandingan di luar presiden yang bisa mengatur di negeri ini yang bukan dipilih oleh rakyat. Nah, mari sama semua saya mengajak penonton video saya ini dan kita semua juga mengeluarkan menunjukkan video-video dan juga menuliskan di chat saya ini. Kalau ada informasi-informasi penting terkait dengan pagar laut, kepemilikan pagar laut, dan kemudian juga solusi-solusi yang mungkin bisa kita berikan untuk mengungkap skandal daripada pagar laut ini. Karena ini adalah misteri yang besar ini sebenarnya. Tapi juga sekaligus lucu gitu. Karena sudah berbulan-bulan tidak diketahui. Bisa terjadi sebuah kegiatan yang mempengaruhi masyarakat nelayan yang begitu besar, tetapi tidak diketahui oleh banyak orang sampai akhirnya menjadi viral baru bisa diketahui. Kiranya negeri ini bisa berjalan dengan baik ya dengan pemerintahan Presiden Prabowo dan ketegasannya dan korupsi terus diberantas sehingga kesejahteraan rakyat menjadi sebuah hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah sebagaimana Prabowo mengatakan bahwa pemimpin bekerja untuk rakyat.